Oke, so kita lanjut ya. Jadi 8, 9, 10-nya kita hapus terlebih dahulu untuk tes formatif satunya. Dan kita akan lanjut langsung ke soal nomor 1 untuk tes formatif 2. Eh, dari nomor 1 katanya sebuah roda digunakan sebagai penyimpan energi. Rodanya bla 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 bla, diketahui bahwa katanya massa rodanya ini adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5 kg. Nah, terus memiliki jari-jari sebesar 2 meter, kemudian berputar radian per sekon ya, berarti omega 300 radian per sekon, dan yang ditanya adalah energi kinetik rotasi. Ya, hati-hati ya. Ketika membahas tentang gerak melingkar, apalagi ketika ada yang muter-muter tuh, bisa jadi ada eka translasi dan ada juga eka rotasi. Oke, so langsung aja ini kita jawab dengan rumus eka rotasi atau eka rot. Nah, sama dengan setengah kali I omega kuadrat. Nah, tapi I-nya belum ada, so kita mau nggak mau cari dulu I sama dengan. Nah, roda itu kan bentuknya kurang lebih kayak silinder. Cuma bedanya ada jari-jarinya aja. Nah, silindernya itu kan juga pejal ya, pasti. Karena kan kalau misalnya roda itu kalau nggak pejal alias kopong gimana? Sehingga ini kita bisa pakai yang setengah mr kuadrat ya. K-nya setengah gitu. Jadi sama dengan setengah kali 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, ini kan coret nih, ya kan? Nah, ya udah berarti hasilnya untuk I-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 kilogram meter kuadrat. Ya, kalau udah tinggal masukkan aja ke rumus eka rotasinya lagi. Setengah kali dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 2 pangkat 2. Nah, 300 ini kan 3 kali 10 pangkat 2 ya. Ya sudah, berarti eka rotasinya sama dengan, langsung kita coret ini 2. Jadinya berarti 2 kali 10 pangkat 5 kali 9 kali 10 pangkat 4. Maka eka rotasinya adalah sebesar 18 kali 10 pangkat 9 Joule. Tapi ternyata di pilihan gandanya harus dalam bentuk baku ya, atau notasi ilmiah. Jadinya ini berarti 1,8. Nah, karena komanya dari sini nih 18,0, mundur 1, berarti di sini pangkatnya nambah 1. Jadinya berarti dikalikan dengan 10 pangkat 10 Joule. Oke. So, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor satunya dan kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, nomor 2, sebuah kayu pejal, sebuah bola pejal, sorry. Bola pejal ya, berarti nanti I-nya ini akan ada sendiri. Nah, jadi untuk I bola pejal ya, bola pejal itu adalah 2 per 5 mr kuadrat ya. Nilai K-nya ini adalah 2 per 5. Kemudian dikasih tahu adalah berat 72 Newton dan memiliki jari-jari 0,15 meter. Oke, berarti di sini kita punya informasi bahwa W-nya ini adalah 72 Newton, kemudian R-nya adalah 0,15 meter atau setara dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian bergerak dengan kelajuan, berarti V-nya ya, karena satuannya meter per sekon, sambil berputar. Nah, yang ditanya adalah energi kinetik total ya. Energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambahkan dengan energi kinetik rotasi. Berarti setengah mv kuadrat ditambahkan dengan setengah I omega kuadrat. Nah, disinilah kita butuh W-nya, dimana kita tahu bahwa W ini kan sama dengan M kali G ya. Nah, berarti kalau W sama dengan 7,72 Newton alias 72, berarti M kali G sama dengan 72. Nah, di sini nggak dikasih tahu lagi pakai G yang berapa ya. Coba kalau 72 dibagi dengan 9,8 angkanya bagaimana coba? Mungkin lebih bagusnya ini 10 ya.
Berarti M kali 10 sama dengan 7,72, berarti M-nya adalah 7,2 kg. Terus kemudian untuk omeganya, kita butuh dari nilai ini ya. Berarti ini banyak banget yang harus kita cari. Yang pertama adalah I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian untuk omeganya kita bisa pakai rumus yang namanya V per R, karena V sama dengan omega kali R ya. Nah, dari rumus dasar seperti ini ya, omega kali R. Yaudah, 30 sama dengan omega dikali R-nya adalah 0,15. Kita masukin begini aja juga nggak apa-apa. Berarti omega sama dengan 30 per 0,15. Berarti omeganya ini 30 bagi 0,15 itu adalah 200 ya. 200 radian per sekon, atau berarti bisa kita bilang 2 kali 10 pangkat 2 ya. 22 kali 10 pangkat 2 radian per sekon. Oke, untuk MI-nya berarti 2/5 dikali dengan 7,2 dikalikan dengan 15 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nah, kalau sebenarnya pas di sini nih, kalau kalian mau langsung pakai yang 15 kali 10 pangkat min 2 juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tuliskan jadinya 30 per 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan omega. Berarti omeganya sama dengan, ini kan langsung coret 1, ini coret 2 kan. Nah, jadinya berdasarkan aturan pangkat, jadinya 10 pangkat min 2 nya naik jadi positif. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat 2 radian per sekon. Oke, berarti ini I sama dengan 2/5 kali 72 kali 10 pangkat min 1 kali 225 kali 10 pangkat min 4. Dan kita coret nih, 5 dibagi dengan 225 kan 45. Ya sudah, berarti langsung kita hitung saja. 2 kali 72 kali 45 itu adalah 6480 ya. 6480 kali 10 pangkat min 5 joule ya. Joule kilogram meter pangkat 2. Ya sudah, langsunglah kita masukkan setengah dikalikan dengan M-nya adalah 7,2 dikalikan dengan 30 kuadrat ditambah dengan setengah kali 6480 kali 10 pangkat min 5. Terus berarti ini harus digeser lagi nih biar muat. Dikalikan dengan omega kuadrat, berarti dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 2 pangkat 2. Berarti ini jadinya adalah 3,6 dikalikan dengan 900 ditambah dengan berapa nih? Ini 3240 ya. Saya coba cek dulu. Bagi 2 ya 3240. Berarti di sini 3240 kali 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 pangkat 4. Berarti ini jadinya 3,6 kali 900 adalah 3240 ya. 3240 ditambahkan dengan ini berarti 3240 kali 4 itu adalah 12960. Berarti ini ditambah 12960 kali 10 pangkat min 1. Berarti 3240 ditambahkan dengan 1296, maka 3240 ya ditambahin 4536. Jadi jawabannya adalah 4536 joule. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya ditanya mungkin energi kinetik translasi mungkin ya. Mungkin ini yang ditanya adalah energi kinetik translasi, jawabannya betul yang B. Jadi ini jawabannya adalah yang E, yaitu adalah 4536 joule. Jadi ini emang nggak ada jawaban ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan informasi yang ada di kunci jawabannya,
kunci jawabannya bilang menggunakan rumus Eka trans sama Eka rot, yaitu setengah MV kuadrat ditambahkan dengan setengah I omega kuadrat ya. Dan kalau pas dilihat 3240 ini yang akan jadi jawaban itu hanya untuk Eka translasi. Berarti kemungkinan besar ini yang ditanya adalah Eka translasi aja nih harusnya ya. Tapi kalau misalnya kita kerjakan ini secara dengan Eka rotasinya juga, maka udah pasti jelas di atas 3240. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 2-nya. Kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Sebuah gerinda memiliki jari-jari 10 cm diputar pada ini. Oke, berarti dari soal nomor 3 ini diketahui bahwa ada R-nya 10 cm atau setara dengan 0,1 meter. Terus kemudian diputar, berarti omeganya sama dengan 120 radian per sekon. Terus kemudian dipadamkan nih, alias bukan motor dipadamkan, mesinnya dimatikan. Kemudian kan pasti lama-lama nanti ya tetap masih muter, akan tetapi ternyata ditekan dengan gaya yang tegak lurus, alias lurusnya ini adalah F sama dengan 2 Newton. Maka yang ditanya adalah T untuk berhentinya ini berapa ya. Ya sudah, berarti sebenarnya kalau kita bahas pakai langsung kita jawab kan, berarti omega T sama dengan omega 0 ditambahkan dengan alfa kali T, ya kan. Nah, omega T nya udah jelas 0, omega 0 nya 120, T nya yang dicari, tapi alfanya belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah alfanya bagaimana cara mencarinya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan jatuhnya sama kayak torsi ya, yang dimana torsi ini sebenarnya rumusnya adalah I dikalikan dengan alfa. Nah, dimana tahu ini kan sebenarnya F dikalikan dengan R sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Akan tetapi I nya ini belum ada juga. Nah, untuk gerinda itu kan sebenarnya piringan tipis, tapi jatuhnya tuh masih kayak silinder lah. So, berarti kita pakai silinder pejal yang dimana setengah MR kuadrat. Berarti I-nya sama dengan setengah dikalikan dengan MR kuadrat nih. Oh, sorry. Ada juga ya M-nya ya, ketinggalan. M-nya tuh adalah 2 kg. Berarti setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan R-nya adalah 0,1 kuadrat. Berarti ini jadinya adalah I-nya adalah 0,01 kg meter kuadrat. Ya udah, berarti F-nya adalah 2 dikalikan dengan 0,1 sama dengan I-nya adalah 0,01 dikali dengan alfa. Berarti alfanya adalah 2 kali 0,1 per 0,01, sehingga kalau dihitung 0,2 dibagi dengan 0,01 jawabannya adalah 20. Yang artinya berarti ini 20 radian per sekon kuadrat. Nah, kalau udah ya berarti ini langsung kita masukin 0 sama dengan 120 ditambah dengan alfanya adalah, nah ingat, karena berhubung ini mengalami perlambatan berarti ini adalah minus 20 kali T ya. Berarti 0 sama dengan 120 kurang 20T, berarti 20T sama dengan 120, berarti T nya adalah 120 bagi 20, maka T nya adalah 6 sekon. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3-nya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4. Besar kelajuan linier di titik yang berjarak 2 cm. Oke, berarti dari soal ini kita kita ketahui bahwa R-nya adalah 2 cm atau setara dengan 0,2 meter. Kemudian omeganya itu adalah sebesar 33/1/3 rotasi per menit. Berarti ini kita rubah jadinya adalah 100/3 ya. Dikalikan dengan 2pi per 60, sehingga nanti dalam bentuk radian per sekon seperti itu ya. Oke, berarti
berarti ini coret, ini sama-sama bagi 2. Misalkan ini jadinya adalah 30. Jadinya atasnya 50 atau ini jadi 3/5 ya. Nah ini per 5 sama-sama bagi 20. Terus berarti ini jadinya 10/9 ya. Nah 10/9 radian per sekon. Nah oke. Nah ya udah, yang ditanya adalah ternyata V-nya berapa sentimeter per sekon. Oh berarti cuman agak sedikit ragu ya kalau misalnya radian per sekon dikalikan dengan ini. Oke, make sense jadi meter per sekon. Udah kita kerjakan dengan cara biasa aja dulu. Jawab V sama dengan omega kali R. Berarti V sama dengan 10/9 pi. Ini ketinggalan lagi V-nya. Oke, berarti 10/9 pi dikalikan dengan 0,02. Berarti ini karena berhubung di pilihan gandanya tidak ada dalam bentuk pi, berarti mau nggak mau kita harus masukkan dia dalam bentuk 3,14 atau 3,14 dikalikan dengan 0,02. Maka nilai V-nya coba kita hitung apakah ada. 9 kali 3,14 dikalikan dengan 0,02, maka jawabannya adalah 0,067 atau 0,07 deh. 0,07 meter per sekon, atau berarti V sama dengan 0,07 kali 100 per 1 cm per sekon, alias V-nya adalah 7 cm per sekon. Wah, ini nggak ada nih jawabannya. Coba kita cek dulu. Apakah kita ada yang salah ngitung? Nah, oke, berarti untuk yang nomor 4 ini kayaknya jawabannya nggak ada. Cuman kalau misalnya kalian ada ketemu kekeliruan ketika saya menghitung, boleh aja langsung di-share aja di kolom komentar aja salahnya di mana. Karena V sama dengan omega R udah bener, ini harus dalam bentuk meter, jadinya dibagi 100. Dan untuk rotasi per menit harus dalam bentuk radian per sekon, dimana satu rotasi atau satu putaran itu adalah 2 pi radian. Dan ini juga udah hitungnya udah bener kok, 10/9 pi radian. Jadi 10/9 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 0,02 itu jawabannya 0,07. Segini hasilnya ya. So berarti kemungkinan besar karena ini jadi 2 kali lipatnya, saya nggak tahu ada sesuatu yang salah lagi atau enggak. Karena ini udah bener kok, R nya 0,02 meter. Rumus yang digunakan pun dalam kunci jawabannya tuh seperti ini. Nah kalau emang misalnya kita pakai 4 ya, kalau emang pakai 4 baru possible jawabannya. Kalau kita ganti 0,04, maka jawabannya segini nih, sekitar 0,14. Nah jadi ada kan tuh. Jadi kemungkinan besar ini entah antara tipe soalnya atau tipe jawabannya. Tapi yang dipastikan kalau misalnya kita punya informasi R dan omega, kalau kita mau nyari V ya kita pakai rumus omega R ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 5 dan 6. Oke, nomor 5 ini sama kayak tadi nomor 4 ya, berarti coba nomor 5 diketahui bahwa kita punya informasi R nya adalah 15 cm alias 0,15 meter. Terus abis itu omeganya adalah 33 1/3 rpm. Nah berarti ini tadi kalau kita masukkan, kita kerjakan jadinya 10/9 pi radian per sekon. Nah ditanya adalah V-nya itu berapa. Ya udah langsung kita jawab, berarti V sama dengan omega kali R, berarti V sama dengan 10/9 kali pi, atau kita langsung masukkan aja 3,14 kali 0,15. Ya sudah, langsunglah kita hitung. Berarti berapa jawabannya? Jawabannya adalah 0,523. Jawabannya adalah 0,523
meter per sekon, atau berarti 0,523 kali 100 per 1 cm per sekon. Jadinya berarti V-nya adalah 52,3 cm per sekon. Dan di sini terhitung 2 kali lipatnya lagi. Wait. Sedangkan kalau misalnya kita mau bahas terkait dengan kalau kita mau pakai momen inersia, I sama dengan M-nya nggak ada. Soalnya kalau untuk piringan hitam itu I-nya kan MR kuadrat gitu. Sedangkan kalau emang kita mau pakai dia ini momentum sudut atau pakai rumus L sama dengan I omega juga I-nya nggak ada atau L-nya nggak ada. Ini juga sama juga nih. Ini harusnya 52,3. Karena kalau saya lihat ini kayaknya soalnya emang antara nomor 5 sama nomor 4 ini typo kayaknya. Kayaknya bukan 3/3 gitu loh. Karena ini kan jadinya 100/3 kan ya. 100/3, 33 kali 3 kan 99 tambah 1 100 ya, 100/3. RPM itu sama dengan 10/9 pi radian per sekon. Nah, oke. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah E. Dan untuk nomor 6 diketahui bahwa percepatan linear besar percepatan linear bla 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 sedang bergerak dalam suatu lintasan melingkar dengan jari-jari ini pada kecepatan sudutnya adalah berapa? Ini ada hubungannya dengan I sama dengan apa namanya? Oke, berarti percepatan linear kan. Percepatan linear itu adalah A sama dengan wait dulu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai rumus alfa kali R, alfanya bisa kita cari nggak? Nggak ada ya, karena kita punya di sini ada R. Oke, ada omeganya doang saat kecepatan sudut segitu. Berarti kemungkinan besar ini yang dimaksud adalah yang diketahui ya. Diketahui dulu adalah R-nya 0,4 meter. Terus abis itu omeganya adalah 2 radian per sekon. Yang ditanya adalah A-nya itu berapa. Kemungkinan besar ini yang ditanya adalah A-nya si sentripetal yang rumusnya adalah omega kuadrat kali R. Atau V kuadrat per R, itu boleh. Ya udah, berarti 2 kuadrat kali 0,4, jadi berarti AS-nya sama dengan, nah ini kalau dimasukin 4 kali 0,4 aja jawabannya 1,6. Tuh, 1,6 meter per sekon kuadrat. Tuh, jadi jawaban di depannya ini ada nggak? Nggak ada. Jadi jawabannya ini adalah yang E ya, 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, soalnya ini kalau soal yang nomor 6 ini kalau misalnya kita mau pakai pendekatan A sama dengan alfa kali R atau alfa sama dengan A per R itu untuk cari alfanya itu kemungkinan besar dari I sama dengan tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Tapi masalahnya alfanya sendiri aja juga nggak ada. Kalau misalnya taunya ini kita masukin pakai rumus F kali R sama dengan I dikalikan dengan alfa, kita harus nyari I-nya pakai MR kuadrat, ya kan? Nah, sedangkan di sini F-nya itu biasanya gaya. Jadi karena berhubung nggak ada gaya yang bekerja, kita juga nggak bisa nyari, gitu. Jadi kita pendekatannya pakai yang percepatan sentripetal, yaitu adalah omega kuadrat dikalikan dengan R. Tapi pas setelah kita hitung omeganya kita masukin 2 dan R-nya kita masukin 0,4, jawabannya 1,6. Nah, ini kasusnya kayak nomor 5 sama nomor 4 kan. Kita udah masukin rumus benar, bahkan di jawabannya atau di ininya rumus yang kita pakai udah sesuai kok dengan yang di kunci jawabannya. Cuman jawabannya aja yang nggak pas. Antara ini mungkin tipenya 1,8, 1,6, 1,4, 1,2. Ya kalau kayak gini jawabannya ada yang B. Karena kalau sampai 0,6, karena di pilihan gandanya itu jawabannya untuk nomor 6 adalah yang B ya. Yang B, maka supaya jadi 0,6 kalau kita pakai 2,
R-nya tuh bukan segitu. Melainkan kalau misalnya 0,6 dibagi dengan 4 itu adalah 0,15. Berarti kemungkinan besar ini harusnya 15 cm nih. Ya, ini 15 cm alias 0,15 meter itu baru ada. Nah, jadi kemungkinan besar nih kalau emang biar ada jawabannya, kita mau nggak mau harus modifikasi soal. Tapi kalau misalnya kita soalnya ngikutin sesuai dengan apa yang ada di sini dari skenarionya, ya berarti pilihan gandanya mau nggak mau yang kita otak-atik, ya. Oke. Akan tetapi di sini sudah jelas untuk nomor 5 jawabannya 52,3 cm per sekon dan untuk nomor 6 adalah 1,6 meter per sekon kuadrat, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 5 dan nomor 6-nya. Kita akan lanjut ke nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7, sebuah partikel pada benda tegar sedang bergerak dengan suatu lintasan melingkar, jadinya R-nya. Berarti di sini kita punya informasi terkait dengan R, nomor 7. Ya, R-nya adalah 0,4 meter dengan percepatan sudut alias alfanya adalah 0,5 radian per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah besar percepatan linearnya. Oke, ini yang diketahui. Yang ditanya adalah nilai A-nya berapa. Ya udah gampang. Ini tadi seperti yang di nomor 6, kita pakai rumus A sama dengan alfa dikalikan dengan R. Oke, berarti A sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0,4. Ini alfanya ternyata 5 ya, bukan 0,5. Berarti 5 dikalikan dengan 4 atau 5 dikalikan dengan 0,4, maka A-nya jadinya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, dan kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang ahli mesin sedang mendesain suatu bagian mesin yang terdiri dari 3 penyambung, yang ini 3 topangan ringan. Ketiga penyambung dianggap sebagai partikel yang dihubungkan oleh batang-batang ringan yang masanya dapat diabaikan, maka momen inersia bagian terhadap poros. Lah, wong jaraknya aja udah nggak ada, ya. Jadi ini informasi tidak lengkap. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih ukurannya berapa. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini 3 topangan ringan, biasanya momentum inersia bagian mesin terhadap poros dari 3 penyambung yang dihubungkan oleh 3 topangan ringan. Ini ngerti, gampang kok. Nomor 8 ini kalau misalnya kita mau kerjakan, maka sigma I-nya ini sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Berarti sigma I-nya nanti sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat ditambah dengan M3 kali R3 kuadrat. Nah, masalahnya adalah di pilihan gandanya ini dalam bentuk angka, tapi angkanya nggak ada. Informasi di soalnya kayak massa partikelnya nih. Kan katanya dibilang ketiga penyambung tersebut dapat dianggap, atau 3 sambungannya itu dapat dianggap sebagai partikel. Terus besar masanya berapa? Kita nggak tahu. Jaraknya aja juga nggak tahu. Kan seperti itu ya. Nah, makanya untuk nomor 8 ini informasinya tidak lengkap. So, informasinya nggak lengkap, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan yang pasti, konsep dasar yang digunakan dalam soal nomor 8 ini adalah seperti ini, ya. Jadi tinggal masukin aja R-nya berapa, M-nya berapa, ya. Nah, oke. So, kita lanjut, ya. Nah, kalau untuk soal nomor 8 sendiri, kalian bisa ambil contoh soal misalkan seperti ini ya. Misalkan saya punya poros di sini. Saya punya poros di sini. Ini adalah poros putarnya. Kemudian di sini nih kayak ada ini loh, kayak ada batang tapi batangnya diabaikan. Karena kalau batangnya ikut dihitung, nanti dia akan punya yang namanya pusat massa. Jadi misalnya nih ada 3 partikel seperti ini. Nah, ini maksud soalnya tuh kurang lebih seperti ini. 1 2 3. Nah, di sini nanti M1-nya tuh ada berapa, M2-nya tuh ada berapa, M3-nya tuh ada berapa. Nah, jadi kalian ini nomor 8 kalau emang kalian mau latihan soal seperti ini ada kok di Google contohnya terkait dengan
cari aja atau googling soal momen inersia, ya, soal momen inersia partikel ya. Nah, nanti bakal ketemu kurang lebih contoh soal yang seperti ini. Nanti kalian bisa lihat pembahasannya, karena untuk ini sebenarnya ada di materi SMA, cuman untuk apa namanya latihan soalnya belum saya bahas ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 7 dan nomor 8-nya. Oke, nomor 9 diberitahukan bahwa sebuah silinder homogen dengan jadi R dan massa M berada di puncak suatu bidang miring. Berdasarkan kelajuan yang lebih besar saat tiba di dasar miring silinder, maka pernyataan yang paling tepat. Oke, jadi intinya begini, ada suatu bidang miring, jadi ada silinder pejal ya. Jadi bentuknya bulat seperti ini, dan kemudian ada di posisi paling dasar seperti ini. Nah, katanya berdasarkan kelajuan yang lebih besar saat tiba di dasar bidang miring silinder ini, maka pernyataan yang paling benar yang mana? Menggelinding dengan lebih cepat, menggelinding dengan lebih lambat, meluncur tanpa gesekan dengan lebih lambat, atau meluncur tanpa gesekan dengan tidak akan mencapai dasar bidang miring. Nah, ini kalau misalnya kita bahas kan ini berarti membahas tentang energi, hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Nah, kita tahu bahwa EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambahkan dengan EK2. Dan yang kita ketahui bahwa di sini EK-nya kan karena berhubung dia lurus sama muter, maka EK-nya ada EK translasi. Ya. Nah, EK atau EK total ya. EK rotasi ditambahkan dengan EK translasi. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari ini kan setengah dikalikan dengan ini tergantung ya, K kali MR kuadrat, karena kan I dikali dengan omega kuadrat ditambah dengan setengah M V kuadrat. Sehingga berarti kita tahu bahwa rumus omega kan sama dengan V per R. Terus untuk ininya adalah setengah K dikalikan dengan MR kuadrat dikali dengan V kuadrat per R kuadrat ditambah dengan setengah MV kuadrat. Berarti dari EK total ini sebenarnya bisa kita hitung dengan cara ini kan berarti R-nya kita habisin aja boleh ya. Berarti setengah MV kuadrat dikalikan dengan K ditambahkan dengan 1. Nah, ini adalah rumus baru atau rumus jadi untuk penentuan energi kinetik total ketika benda itu bertranslasi dan berotasi. Nah, cuman masalahnya adalah kalau misalnya kita bilang berarti kalau misalnya kita tulis di sini MGH1 ditambahkan dengan setengah kali MV1 MV1 kuadrat kali K tambah 1 sama dengan MGH2 ditambah dengan mungkin ini ditukar aja dulu ya posisinya. Oke, wait, saya taruh mana nih? Wait. Nah, ini berarti tambah dengan setengah kali M kali V2 kuadrat dikalikan dengan K tambah 1. Kan gitu. Nah, berarti di sini karena berhubung ini ketika di sini kan berarti V-nya 0 nih, ya kan? Tapi hanya maksimum. Berarti kalau misalnya dari sini V-nya di sini 0, maka di sini V-nya harusnya maksimum dong, ya kan? Nah, berarti harusnya ketika sampai di dasar bidang miring silinder ini, maka dia akan menggelinding menjadi lebih cepat. Ya. Kalau misalnya menggelinding dengan lebih lambat, kayaknya malah kalau gelinding kan berarti langsung terjun kan, terkecuali kalau misalnya di sini ada lanjutannya lagi ceritanya.
Misalkan di sini ada lanjutannya nih yang warna oranye nih, dia ada gerak lurus, terus habis itu mungkin ada bidang kasar, maka di posisi ketiga ini pasti lama kelamaan ya V-nya pasti berkurang. Jadi di sini nih sebenarnya kasusnya adalah GLBB yang negatif. Nah, yang ditanya itu yang mana gitu loh. Kalau misalnya cuma pas sampai dasar bidang miring dibandingkan dengan yang di atasnya, dia akan menjadi lebih cepat. Tapi kalau pas dari dasar bidang miring, di bagian sininya, dia akan menggelinding lebih lambat. Nah, kalau mungkin dilihat dari kunci jawabannya, mungkin yang dibahas adalah berdasarkan kelajuan yang lebih besar saat tiba di dasar bidang miring, silinder, maka pernyataan yang paling tepat adalah yang mana? Kan cuma nanya di bagian sininya doang kan? Apakah dia lanjut atau cuma di bagian dari 1 ke 2? Nggak dideskripsikan. Jadi kalau misalnya ini lagi bahas nomor 1 sampai nomor 2, jawabannya yang A. Tapi kalau misalnya nomor 2 sampai nomor 3, maka jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini jawabannya nih agak sedikit ambigu. Tapi kalau kita lihat di kunci jawaban, berarti kunci jawabannya ini membahas terkait dengan gerak dari nomor 2 ke nomor 3 ya. Cuman emang itu tuh minusnya adalah informasi di soalnya kurang lengkap ya. Oke. Nomor 10, seorang penari sepatu es memiliki momen inersia ini ketika kedua lengannya direntangkan dan 1,2 ini ketika tangannya merapat. Nah, terus penari berputar begini, maka kelajuan sudutnya, oke, berarti ini diketahui bahwa I1 sama dengan 4 kg meter kuadrat, terus kemudian I2 nya adalah 1,2 kg meter kuadrat, kemudian omega 1 alias kecepatan sudut pada tangannya direntangkan itu sebesar 1,8 putaran per detik. Sedangkan kalau untuk yang ditanya adalah omega 2 nya berapa? Ya sudah. Dan karena ini satuannya sama, putaran per sekon, jadi nggak perlu dirubah lagi ya omega 1 nya. Tinggal kita gunakan hukum kekekalan momentum L1 sama L2. Jadinya I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikalikan dengan omega 2. Berarti 4 dikali dengan 1,8 sama dengan 1,2 dikalikan dengan omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 4 kali 1,8 per 1,2. Berarti omega 2 nya sama dengan, nah ini kalau sama-sama dibagi 0,6 kan jadinya 2, ini 3. Terus ini sama-sama jadinya 12 per 2 ya. Maka nilai omega 2 nya adalah 6 putaran per detik. Maka untuk jawaban soal nomor 10 adalah yang C ya, 6 putaran per detik. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi hukum kekekalan momentum sudutnya tuh yang ini nih. Nah, oke. So, dengan berakhirnya selesainya nomor 10 untuk tes formatif 2 di modul 6, saya akhiri dulu untuk video pembahasannya, dan jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa untuk subscribe jika channelnya bermanfaat. So then thanks for donation at sawiria.co, dan jika ada kesalahan dari saya atau mungkin kalian ada mau bertanya, langsung aja di share di kolom komentarnya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.